Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia atau Bankum Gradin Kabupaten Pandeglang menggelar Focus Group Discussion atau FGD membahas kewenangan KPU dan Bawaslu terkait kepastian hukum dalam pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2024. FGD yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah atau Banmus DPR di Pandeglang ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kasatpol PP Pandeglang, KPU Pandeglang, Bawaslu Pandeglang, dan DPM PTSP Pandeglang. Mereka menyampaikan pandangan terkait aturan yang berlaku dalam pelaksanaan kampanye. Pengurus Bankum Gradin Kabupaten Pandeglang, Kerja Negara, menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah kajian politik terkait PKPU nomor 4 tahun 2013 pasal 68 huruf I, yang melarang kampanye menggunakan baliho atau billboard sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan dari kami menyelenggarakan ini berangkat dari kajian secara politik ya, karena di PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye itu ya, terkait di pasal 68 huruf I itu ada larangan. Nah, larangan itu adalah dilarang kampanye yang dilarang kampanye karena diatur oleh KPU itu poin intinya. Maksudnya kami melihat dari beberapa baliho, billboard. Kalau misalkan baliho atau alat peraga yang ada di jalan-jalan itu kan udah masuknya K3. Nah, kami ini yang menarik bagi kami adalah yang berizin. Nah, makanya kami undang DPM PTSP, Bapak Lurah maupun Satpol PP. Bagaimana tanggapan dari mereka? Jadi gitu kajian dari kami mengenai tujuan daripada acara ini. Kami berharap semua calon diberikan hak yang sama, karena di pasal 2 huruf M itu dikatakan aksesibilitas ya. Nah, itu adalah bagian daripada PKP itu berdiri, pemilihan bupati ini harus secara langsung dan demokrasi ya. Dan harapannya kami tidak ada yang superioritas ya, semua sama lah bagi calon itu dari pandangan kajian politik. Sementara itu, Kasatpol PP Pandeglang Agus Amin mengatakan bahwa persepsi harus disamakan terlebih dahulu terkait alat peraga kampanye dan alat sosialisasi kepemiluan. Agus menyatakan pemasangan alat peraga kampanye boleh dilakukan selama memenuhi syarat. Jadi masih boleh melakukan selama syarat-syaratnya dipenuhi. Misalnya kalau kaitan dengan kami memenuhi syarat apa yang disyaratkan di dalam Perda K3. Apa itu? Misalnya tidak boleh menghalangi lampu merah, tidak boleh pemasangannya melintang, tidak boleh di pagar alun-alun, di taman, tempat ibadah, di tempat sholat, dan di tempat pendidikan dan lain-lain. Nah, selama itu dipenuhi, kemudian minta izin ke DPM PTSP, rekomendasi dari Kasatpol, itu bisa. Bisa dipasang sebelum masa tahapan kampanye kalau alat peraga sosialisasi kepemiluan. Nah, menurut info dari teman-teman DPM PTSP tadi belum, oleh karena itu saya dorong karena sudah kita sampaikan tuh syaratnya ada izin. Karena kenapa harus ada izin dari Kasatpol? Karena nanti Kasatpol yang menilai apakah ini masuk kategori alat peraga kampanye atau alat peraga sosialisasi kepemiluan. Karena ada beberapa materi di dalamnya, misalnya kalau alat peraga sosialisasi kepemiluan itu biasanya hanya memperkenalkan diri, tidak mengajak. Nah, kalau alat peraga kampanye kan ada ajakan lah di sini. Itu bedanya dan teman-teman.